Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang akan mengawali pemaparan materi untuk memenuhi tugas video edukasi pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Irhamia SHMH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kevin Misha Stefani dengan NIM akhir 138 dan dua teman saya. Yang pertama Arfiana Rizka Fadilah dengan NIM akhir 300 dan yang ketiga Laila Hardianti dengan NIM akhir 298. Kami kelompok 3 akan memaparkan materi dengan tema hak merek. Apa sih hak merek itu? Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pendaftaran merek. Hak khusus yang telah diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain atau lisensi penggunaan merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI. Lalu yang selanjutnya, apa sih lingkup hak merek itu? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, jenis-jenis merek dijelaskan secara terperinci pada pasal 1 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian merek dagang atau trademark disebutkan pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, merek dagang merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan jenis lainnya. Dua, yaitu pengertian mengenai merek jasa atau service mark. Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas apa sih dasar hukum hak merek itu. Dasar hukum utama mengenai hak merek di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU MIG yang berlaku sejak November 2016 dan telah menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. UU-MIG mengatur definisi merek, prosedur pendaftaran, perlindungan, serta sanksi bagi pelanggaran merek, termasuk merek non-tradisional dan hak indikasi geografis. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh dua teman saya. Check it out. Halo semuanya, di sini aku Laila Hardianti akan membahas mengenai jangka waktu perlindungan hak merek dan pengalihan hak merek dan lisensi. Yang pertama yaitu mengenai jangka waktu perlindungan hak merek. Jangka waktu perlindungan hak merek tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lebih tepatnya pada pasal 35 ayat 1, yaitu hak atas merek yang terdaftar berlaku selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan pendaftaran merek. Jangka waktu perlindungan hak merek juga dapat diperpanjang sesuai pada pasal 35 ayat 2 bahwa perlindungan hak merek dapat diperpanjang sesuai jangka waktunya yaitu 10 tahun dan seterusnya tanpa batas selama pemilik mengajukan perpanjangan. Simpelnya jangka waktu perlindungan hak merek yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Yang kedua yaitu pengalihan hak merek dan juga lisensi. Pengalihan hak merek artinya kepemilikan merek akan beralih sepenuhnya dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru. Jadi, bukan sekedar dipinjamkan, melainkan benar-benar berpindah tangan. Pengalihan hak merek dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama adalah pewarisan. Jadi, hak merek diwariskan kepada ahli waris. Yang kedua yaitu wasiat. Wasiat ditulis oleh pemilik merek. Yang ketiga yaitu hibah, pemberian hak merek tanpa imbalan. Dan yang keempat, perjanjian yang biasanya melalui jual beli dan tukar menukar.
Dan jangan lupa untuk mencatatkan pengalihan hak merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, yang artinya pemilik tetap menjadi pemegang hak utama dan penerima lisensi hanya diberi hak pakai. Lisensi mempunyai sifat yang fleksibel, yaitu diberikan secara eksklusif maupun secara non-eksklusif. Pemberian lisensi secara eksklusif hanya diberikan kepada satu pihak saja yang dapat memakainya. Selanjutnya, pemberian lisensi secara non-eksklusif, yang artinya pemilik lisensi memberikan izin ke banyak pihak sekaligus. Perjanjian lisensi wajib dibuat secara tertulis agar jelas antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jangan lupa untuk mencatatkan perjanjian lisensi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini bersama saya Arfiana Eskafadila. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi pelanggaran hak merek dan mekanisme penyelesaiannya serta sanksi hukumnya. Yang pertama, apa sih pelanggaran hak merek itu? Pelanggaran hak merek terjadi ketika seseorang atau pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain. Nah, itu sama aja meniru milik orang lain tanpa izin dari pemilik sahnya. Yang kedua, ada beberapa cara menyelesaikan sengketa pelanggaran merek. Yang pertama, dengan somasi, yaitu mengirimkan surat peringatan kepada pihak yang melanggar untuk menghentikan penggunaan secara sukarela. Yang kedua, ada gugatan perdata, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi, penyitaan, dan bahkan pembatalan merek pihak lain yang dianggap melanggar. Yang ketiga, ada pengaduan pidana. Jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja, Anda dapat mengajukan laporan pidana ke pihak yang berwenang. Yang keempat, dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan yang kelima, dengan cara jika Anda mengetahui ada permohonan pendaftaran merek baru yang mirip dengan merek Anda bisa mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Materi yang ketiga yaitu sanksi hukum pelanggaran merek. Sanksi dapat berupa pidana dan perdata. Yang pertama, sanksi pidana ada dua. Yang pertama, pelanggaran merek bisa dipenjara selama 10 tahun. Yang kedua, denda hingga sebesar 5 miliar tergantung pada tingkat keparahannya. Sanksi perdata. Yang pertama, ganti rugi kepada pemilik merek yang merasa dirugikan. Yang kedua, penyitaan barang-barang yang menggunakan merek yang melanggar. Yang ketiga, pemusnahan barang-barang yang melanggar hak merek. Yang keempat, pencabutan merek terdaftar yang terbukti didaftarkan dengan itikat buruk atau melanggar hak pihak orang lain. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu menghargai karya orang lain itu kunci kejujuran dan keberhasilan jangka panjang. Melanggar hak merek bukan cuma merugikan pemilik asli, tapi juga melemahkan kepercayaan konsumen dan merusak reputasi sendiri. Nah, lebih baik berkreasi, berinovasi dengan cara yang benar daripada mengambil jalan pintas yang berujung masalah hukum dan kerugian yang sangat besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi hak merek dari kelompok 3. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.